Tahun ini, kamu tidak boleh melewatkan MotoGP Mandalika dan harus langsung datang ke sana. Ya, di tahun ketiga sebagai tuan rumah, itu Mandalika tidak hanya siap secara infrastruktur dan pendukung lainnya, tetapi juga berpotensi menyajikan tontonan yang akan diingat sebagai salah satu penyelenggaraan MotoGP terbaik. Saya mencoba merangkum beberapa alasan untuk tidak melewatkan sensasi menonton langsung MotoGP di Mandalika yang akan berlangsung pada 27 sampai dengan 29 September mendatang. Dua kali MotoGP Mandalika aksinya benar-benar ditunggu pecinta balap motor. Tidak hanya aksi di lintasan, tetapi juga di luar lintasan. Sayangnya hasil yang diraih pebalap asal Spanyol ini tidak pernah memuaskan di dua kali MotoGP di Mandalika. Ada yang bisa menebak? That's right, siapa lagi kalau bukan Marc Marquez. Di tahun ketiga ini ia menjadi sorotan dan tentunya pasti di Mandalika juga. Tidak hanya penggemar ya, para haters juga ingin melihat aksi Marquez bersama Gresini Racing Team di Mandalika. Kalau kita flashback ya, kita pasti ingat di Mandalika dalam dua kali MotoGP itu Marquez tampil bersama tim Honda. Gaya pikat Marquez juga tidak lepas karena performanya yang terus membaik belakangan ini. Terbukti dari kemenangannya di GP Aragon dan back-to-back podium setelah juara di Misano. Hal itu membuatnya kini ikut dalam perebutan gelar juara dunia, mengancam posisi Jorge Martin dan juga Francesco Bagnaia. Marc yang kini berada di posisi ketiga klasemen hanya terpaut 53 poin di belakang Martin. Dengan sisa 259 poin yang kini diperebutkan, Marc tentu masih punya peluang. Jadi Marc itu tidak bisa dianggap remeh. Pecco sendiri juga menegaskan hal itu. Ia mengatakan, kami mengetahui posisi Marc dan sepertinya dia menemukan kembali apa yang dia alami di paruh pertama kejuaraan. Jadi jangan pernah mengeluarkan Marc dari perebutan gelar juara dunia ya. So itu tentu akan membuat para penggemar dan sekali lagi hatersnya Marquez nggak mau dong ya, nggak ke Mandalika untuk jadi saksi. Apakah Marquez akan mencatat rekor baru dengan naik podium di Mandalika atau malah mengulang petaka yang dulu pernah dialaminya? Nah, Marquez tentu hanya satu dari sekian banyak hal yang akan memicu orang untuk datang ke Mandalika. Tetapi tetap saja ya, orang akan berpikir dua kali jika masuk sirkuit masih penuh dengan drama seperti tahun-tahun sebelumnya. Pasti sebelum beli tiket ada yang masih bertanya-tanya nih, sekarang Mandalika itu seperti apa sih? Nah, di tahun 2022 saat MotoGP pertama ya terkait penyelenggaraannya, salah satu keluhan utama penonton adalah infrastruktur pendukung sirkuit Mandalika yang masih bikin emosi. Jika kita flashback ya, atau kamu ingat di tahun itu penonton tidak bisa langsung membawa kendaraan ke dalam sirkuit, tetapi turun di titik keberangkatan yang berada di luar sirkuit. Nah, tingginya antusiasme saat itu tidak dibarengi dengan kesiapan infrastruktur, terutama jalan. Akibatnya alur masuk dan keluar penonton kacau karena kemacetan di mana-mana. Bahkan banyak yang tidak jadi menonton karena terjebak macet. Begitu juga saat akan pulang, apalagi itu hari itu ya kesel ya, hujan. Nah, di 2023 hal itu mulai dibenahi. Area parkir di dalam itu sudah siap dan dibeton ya, sehingga kendaraan penonton itu bisa masuk ke dalam. Mereka jadi lebih mudah menuju ke tribun itu untuk menonton sesuai dengan tiket masing-masing. Pembenahan sejak 2023 dilanjutkan dengan 2024 tentu membuat Mandalika kian siap. Tahun ini ya, Direktur Komersial ITDC Trio Roca sudah menegaskan MotoGP tetap digelar. Sebelumnya memang santer banget informasi soal pembatalan ajang ini karena masalah hosting fee ke Dorna Sport selaku pemegang hak siar MotoGP. Sampai hari ini persiapan kami sudah cukup baik. Kami sampaikan mungkin sekitar 80%. Kami sudah siap dan akan kami tuntaskan pada pelaksanaan pada tanggal yang sudah ditentukan ya, kata Troy dalam agenda weekly brief Kemenparekraf di Jakarta 9 September 2024 lalu. Nah, jauh-jauh ke Mandalika untuk menonton balap tentu tidak akan cukup
Terus, apakah setelah tegang melihat persaingan para pebalap ya, ada yang bisa dinikmati lagi? Pastinya ada. Nah, saya bisa nonton, penampilan di panggung hiburan akan sangat menarik dan tidak boleh dilewatkan. Ajang MotoGP kali ini mengangkat tema Spirit of Indonesia. Tujuannya memang mempromosikan kebudayaan Indonesia. Oleh karena itu sejumlah musisi Indonesia dirancanakan tampil di panggung hiburan seperti Slank, terus Geisha, ada band, Gigi, Gea Yobi, dan juga DJ Yasmin. Kami ingin menonjolkan kebudayaan Indonesia hasil kolaborasi dengan kurang lebih sekitar 200 personil pada saat acara pembukaan. Jadi kami ingin memperlihatkan bahwa Indonesia ini yang dengan Bhinneka Tunggal Ika itu bisa memberikan sebuah tontonan yang menarik dan inspiratif. Kata Troy ya, kasih bocoran soal acara pembukaan. So, sudah jelas ya kenapa MotoGP Mandalika tahun ini akan sangat menarik dan harus langsung dilihat ke sana ya. Jadi kalau kamu memutuskan untuk datang, siap-siap untuk mendapatkan suguhan balapan dan juga suguhan saat hiburan. Nah, ngomong-ngomong, selain persiapan di dalam sirkuit, di luar sirkuit juga terus berbenah loh guys. So, saya rasa kamu juga perlu tahu nih seperti apa suasana di luar sirkuit Mandalika saat ini. Kamu klik aja link di bawah ini untuk melihat suasana malam misalnya di Mandalika itu seperti apa, dan mungkin bisa ngelihat kira-kira nih buat nongkrong sehabis nonton MotoGP enaknya di mana. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.